wa alihi tahirin, dan keluarganya yang suci. Ya, keluarga Nabi. Ada juga yang berpendapat kalimat wa alihi seperti riwayat At-Tabrani yang dijelaskan oleh pada saat kita belajar kitab Qatrul Ghaith itu, alihi di sini adalah ahlut tuqa, orang yang bertakwa daripada umat-umat Nabi, termasuk keluarga dan juga kita yang bukan ahlul bait Nabi. Ada juga pendapat begitu. Jadi kita juga dapat. Wa sahabatihi ajma'in, dan sahabatnya seluruh sahabat-sahabat beliau seluruhnya. Jadi keluarga beliau, umat beliau, sahabat-sahabat beliau seluruhnya juga mendapat salawat. Makanya ada hadis bunyinya man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Maka kita dapat. Bukan satu dapat. Kita kirim ke Nabi satu, Allah kirim kita salawatnya, Allah bersalawat kepada kita 10. Tadi kita salawat tibbul qulub 3 kali. Udah 30 tuh. Baru sebentar dapat 30 kita. Bayangkan kalau tibbul qulubnya sehari 100. 100 kali 10 berapa tuh? Nah, kalau yang cepat jawab itu udah makan tuh tanda. Cepat dia jawab. Itu udah makan tuh tanda. Kalau belum makan susah itu menjawabnya. Secepat itu. Memang pertanyaannya mudah. Tapi untuk menjawab secepat itu harus tergantung isi juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi yang tadi saya katakan itu. Abu Syuja' Ahmad bin al-Husaini, Ahmad bin al-Husain. Ibni Ahmad, kakeknya juga namanya Ahmad. Ahmad bin Husain bin Ahmad. Ahmad nama beliau, Husain nama ayahnya, Ahmad nama kakeknya. Al-Asfahani, itu salah, bukan Al-Asfiha. Bukan kasrah itu, fathah. Al-Asfahani. Orang Arab tidak menyebut Al-Asfihani, menyebutnya Al-Asfahani. Rahmatullahi ta'ala. Sa'alani, bertanya kepadaku. Bertanya di sini artinya meminta, ya. Bertanya untuk bersedia. Itu namanya sa'alani. Ba'dul asdiqai, sebagian dari sahabat-sahabat, maksudnya sahabat-sahabat beliau. Ini kan kata beliau kan, sebagian sahabat meminta kepadaku, kata beliau. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaga mereka, sahabat-sahabat beliau. An a'mala mukhtasaran, an a'mala untuk melakukan, mengerjakan, membuat, mukhtasaran sebuah ringkasan, fil fiqhi, dalam ilmu fikih. Jadi ada sebagian sahabat beliau datang kepada beliau. Kira-kira nih kalau bahasa kita nih, qadhi Abu Syuja', tolong bikinkan sebuah ringkasan dalam bidang fikih. Gitu ya. Ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, rahmat Allah atasnya wa ridwanih dan karunianya, fi ghayatil ikhtisar, dalam ukuran yang sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, dan sangat singkat. Apa beda ikhtisar sama ijaz? Kalau ikhtisar kita artikan ringkas, ijaz itu kita artikan singkat. Apa bedanya? Kalau ikhtisar itu walaupun meskipun kita jauh, misalkan anggaplah pasar Minggu ya dari sini. Kalau ikhtisar itu kita nyampe ke pasar Minggu dengan melalui jalan yang paling pendek. Itu ikhtisar. Kalau ijaz, karena kedudukan kita dengan pasar Minggu dekat dibandingkan misalkan dengan Bogor, Sukabumi, Cianjur, itu ijaz. Jadi yang dimaksud di sini makanya namanya matanul ghayah wa takrib. Ya kan? Ringkas, takrib, mendekatkan karena biar tidak jauh. Makanya mau mendekatkan pemahaman agar mudah memahaminya. Itu kalimatnya, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Bisa paham? Kita lanjutkan. Liyaqruba, untuk mendekatkan, alal muta'allimi, atas orang yang belajar, darsuhu, pelajarannya. Jadi agar pelajarannya dekat atas orang yang mempelajari. Kenapa dekat? Karena mudah memahami.
ringkas-ringkas saja. Kan sudah tadi saya katakan, orang yang belajar pemula ini kalau dikasih banyak dalil, kasih banyak perbedaan pendapat, udah masalah. Belumlah sampai 6 kali pertemuan, 1 kali pertemuan saja sudah mulai itu. Muka sudah berkerut, ya kan? Badan sudah mulai goyang-goyang, tak enak badan. Kenapa? Susah menangkapnya. Berat di kepala. Jangankan di kepala, di telinga aja berat. Apalagi masuk ke kepala, lebih berat lagi itu. Itu makanya dibuat ringkasan supaya mudah bagi orang yang belajar, supaya pelajaran itu jadi dekat, mudah dipahami. Maka dibikin ringkas. Wayas hala, bukan wayas halu, karena ataf kepada yaqruba. Liyaqruba. Wayas hala, untuk memudahkan. Alal mubtadi'i, kepada pemula, hifdhuhu, hafalannya. Jadi supaya mudah menghafal. Jadi orang dulu ni ngafal nih. Ngafal. Al-biyahul lati tajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Itu dihafal dulu di luar kepala. Kita sekarang jangankan hafal, ngebaca aja sulit. Padahal udah ada harokat. Wa an ukthira, bukan aktsara, ukthira, memperbanyak. Kalau ya, ukthira. Dan untuk memperbanyak minat taksimat, bagian-bagian di sini maksudnya adalah penjelasan-penjelasan, wa hasril khisal, dan pembatasan pokok intisari. Maksud yang dimaksud oleh beliau di sini taksimat dengan pokok intisari ini adalah menjelaskan setiap bab ada hukumnya, langsung dipahami. Ini hukumnya A, hukumnya B, hukumnya C. Misalkan disebut air ini begini-begini, hukumnya tidak boleh. Langsung begitu. Nggak pakai capek-capek. Nggak pakai lama-lama. Jelaskan satu masalah, langsung tahu hukumnya. Jadi nanti kita ketemu begitu. Langsung ketemu begitu. Ini pokok masalahnya begini, hukumnya begini. Langsung ketemu. Jadi tidak panjang lebar, tidak bertele-tele, tidak kemana-mana. Jadi mau pasar minggu langsung pasar minggu, nggak ke Blok M dulu, kemudian belok lagi ke Bekasi, pasar minggu nyampe-nyampe. Karena pemula nggak sanggup. Ini bukan tugas pemula yang begitu. Ya. Kalau yang begitu caranya sudah bab ini. Kapan nyampe Ustaz? Wallahu a'lamu bissawab. Saya hanya taruh di sini biar untuk bikin iri aja sih sebenarnya. Iri dalam arti kata positif. Dia semangat. Oh, saya pengen dapat begitu. Orang ulama begitu dulu. Kalau diperlihatkan kitab itu, pengen, saya harus dapat itu. Kalau kita lama udah nggak usah aja lah. Kalau kita kan begitu. Langsung bikin penolakan. Orang dulu dikasih nampak kitab makin menggebu-gebu dia. Harus sampai saya ke sana. Sekarang dikasih nampak kitab tebal kayaknya itu kitab. Enggak deh. Subhanallah. Ini beda kita ini, Mak. Fa'ajabtuhu, maka aku pun menjawabnya. Menjawabnya artinya mengiyakan, memenuhi tuntutan atau permintaan tadi. Ajab, ijabah, jawab, ya, menjawabnya atau ila dalika, kepada yang demikian itu. Yang demikian itu kepada permintaan yang diinginkan oleh sahabat-sahabatnya. Tujuannya apa? Taliban litsawab, untuk mengharapkan balasan. Balasan ini balasan daripada Allah. Raghiban ilallah, dan punya keinginan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Raghiban. Kalau raghiba itu artinya suka. Makanya kalau orang yang targhib itu adanya pengharapan kepada Allah. Kalau tarhib adanya rasa takut. Makanya ada kitab nanti saya sebutkan dengan targhibu wa tarhib, karangan Ar-Raghib Al-Asfaha. Raghiban itu ingin menghadap nyampai kepada Allah dengan penuh dengan kecintaan dan pengharapan. Makanya orang Islam nggak boleh cuma cinta saja nggak ada takut, nggak boleh. Nggak boleh takut saja nggak ada cinta, nggak boleh. Cinta dan takut dua-duanya harus bersanding. Kalau cinta saja nggak takut, harapnya semua yang dilakukan Allah itu pasti Maha Pengampun, nggak ada takut-takutnya. Tapi kalau takut, ini kayaknya nggak diterima deh ibadah gua, terus dalam kondisi putus asa. Jadi harus ada antara cinta dan juga harus ada rasa takut. Jadi targhib wa tarhib. Bisa dipahami? Jadi harus digabung dua. Itulah kekuatan kita bisa sampai kepada Allah. Mengharapkan apa? Ridha dan rahmatnya. Takut kepada apa? Murka dan amarahnya. Karena Allah punya dua-dua. Harus ada.
Maka kalau sebagian ulama ketika bicara tentang cinta, mendorong kita bagaimana melihat membuat cinta itu bisa meningkat dengan luar biasa. Tapi ketika bicara tentang tarhib, bicara tentang rasa takut, kita pun dibikin bergetar hatinya. Ya. Kemarin saya bikin status itu bagus sekali, yang diciptakan oleh salah seorang syekh di Mesir itu. Ya. Ketika Rasulullah bertanya pada Abu Bakar, kamu pengen apa? Aku pengen 3 hal. Umar begitu, Utsman begitu, Ali begitu. Begitu sampai Abu Dzar, kau pengen apa Abu Dzar? Apa yang kau inginkan? Aku juga 3 ya Rasulullah. Apa? Uhibbul ju'a wa uhibbul mauta wa uhibbul marada wa uhibbul maut. Aku suka lapar, suka sakit, suka mati. Ngeri ini. Belum ada orang yang minta begitu. Belum ada. Kata Abu Dzar, Rasulullah, kenapa aku mohon lapar? Karena dengan lapar hatiku lembut. Orang kalau lapar itu lembut. Karena kenyang itu orang sombong. Kalau lapar mana bisa sombong? Nggak ada tenaga. Sombong nggak mungkin jalan begini. Layak kan begini kan? Lembut hatinya. Orang lapar itu. Makanya para ulama dulu itu kalau belajar tuh mesti lapar. Jadi kalau belajar makan, tadi makan Ustaz, makan nasi padang. Berapa piring? 2,5 piring. Susah masuk pelajarannya. Makanya kalau pergi masjid taklim yang berat makannya segitu ya. Yang penting tidak. Nah, makanya kenapa berat begitu datang masjid taklim baru 5 menit. Yang kebuka satu mata, yang satu lagi tutup. Kenapa? 2,5 piring. Nasi padang pula. Kena rendang pula. Oh, kata setan, nggak perlu kerja kita malam ini. Kata setan, nggak perlu kita kerja malam ini. Dia sendiri dengan makanannya udah cukup katanya. Ya, makan sedikit aja kalau belajar. Harus apa? Makanya ada, saya lupa, ulama Maliki mengatakan Imam Malik itu ketika sedang belajar dunia itu pergi darinya. Miskin betul beliau. Tapi ketika beliau sudah mengajar dan memberi ilmu ke orang, dunia Allah berikan kepadanya. Ada di genggaman tangannya. Ketika nuntut ilmu, hilang dunia itu di tangannya. Karena nggak kumpul orang nuntut ilmu dengan dunia itu nggak ngumpul. Kalau kumpul orang dunia dengan orang nuntut ilmu, maka ilmu nggak akan. Kenapa? Orang kaya itu banyak keinginannya. Lagi belajar, bunyi HP dari teman, padahal cuma WA. Majelis taklimnya udah mulai. Kebetulan ngasih foto motor baru. Gue juga punya duit nih, kayaknya gue beli yang seri di atasnya dah. Udah mulai itu. Udah mulai majelis taklim, baru lihat foto orang aja, karena dia punya kemampuan buat beli. Cuma kalau ada duit, bupingnya juga mau beli pakai apa? Kayak sepatu. Nah, makanya nggak ada godaan orang miskin itu. Makanya santri yang susah, yang makannya apa adanya, pelajarannya cepat masuk. Cepat masuk ya. Jangan banyak makan kalau belajar itu, jangan banyak makan. Udah kita pelajari di bab Adabul Alim Mu'talim ini, hanya flashback saja. Wat fit taufik, untuk mendapatkan taufik lis-shawab, agar bisa mencapai kebenaran. Innahu, sesungguhnya dia, maksudnya di sini adalah Allah, sesungguhnya Allah ala ma yasha'u qadirun, atas apapun yang Allah kehendaki, qadirun, maha kuasa, wa bi ibadihi, dan kepada hambanya, latifun, maha lembut, khabirun, maha mengetahui. Allahu a'lam bishawab. Jadi ringkasannya bahwa Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' menulis kitab ini atas permintaan beberapa orang sahabatnya yang menginginkan ada kitab yang sangat ringkas, mudah dipelajari, mudah dihafal ya, dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i. Lalu beliau pun menyanggupinya dan lahirlah kitab Matanul Ghayah wa Taqrib.